Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Dan kita akan menggali lebih dalam tentang gambar Allah. Itu bukan hanya sekadar kita berbicara tentang moral maupun akal budi, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi yang seringkali terabaikan. Yang pertama, tubuh sebagai antarmuka yang sakral. Di dunia kuno, khususnya di zaman Perjanjian Lama, terkadang seorang raja membangun patung dirinya sendiri sebagai tanda kehadirannya di suatu wilayah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah merupakan patung hidup Tuhan. Tubuh kita merupakan hardware yang didesain sebagai antarmuka agar kuasa ilahi yang tak terbatas bisa bekerja di dunia fisik yang terbatas ini. Tubuh bukanlah penjara bagi jiwa, melainkan instrumen suci. Jika saat ini tubuhmu terasa rapuh atau sakit, bahkan tidak nyaman, tidak bisa bergerak seperti semestinya, ingatlah, Yesus berkorban untuk menebus manusia seutuhnya, termasuk tubuhmu yang ia lukis sebagai kanvasnya. Kedua, kemampuan naming atau menentukan makna. Tuhan menciptakan dengan berfirman, lalu memberikan tugas kepada manusia untuk ia memberikan nama kepada setiap binatang serta tumbuh-tumbuhan. Memberi nama bukan sekadar label, melainkan menentukan esensi. Kemampuan kita untuk berpuisi, bercerita, dan berimajinasi merupakan pantulan dari sifat Tuhan yang menciptakan realitas melalui kata-kata. Ketiga, kemampuan melampaui diri. Berbeda dengan makhluk lain yang terikat dengan insting bertahan hidup, manusia bisa memilih untuk menahan lapar agar orang yang ia kasihi kenyang. Kemampuan untuk keluar dari diri sendiri demi nilai moral yang abstrak adalah bukti nyata adanya percikan sifat ilahi di dalam diri kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat, paradoks kerentanan. Kita seringkali berpikir menjadi seperti Tuhan berarti tak terkalahkan. Namun, Allah adalah kasih, dan kasih itu berani menjadi rentan. Kemampuanmu untuk merasa empati serta patah hati adalah bukti kuat bahwa kamu diciptakan menurut rupa Allah atau imago Dei dalam bahasa Latinnya. Sebab makhluk yang tidak bisa merasa sakit hati biasanya tidak bisa mencintai secara dalam. Yang kelima, kerinduan akan keabadian. Meskipun gambar itu ada, sidik jari tersebut masih tertutup oleh debu dosa dan kerusakan eksistensial saat ini karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi jiwa kita itu memiliki lubang yang cukup dalam dan hanya bisa diisi oleh Tuhan yang tak terhingga. Inilah yang menyebabkan mengapa seringkali kita merasa tidak puas dengan dunia ini ketika kita mengejar sebuah pencapaian, entah itu pencapaian ekonomi, jabatan maupun kedudukan, estetika yang kita kejar, entah kecantikan maupun ketampanan, itu kita merasa kurang dan kurang. Alasannya apa? Karena jiwa kita mengenali sidik jari surga di dalamnya. Kita adalah makhluk yang dirancang untuk keabadian, namun terjebak dalam kefanaan. Karena kita manusia diciptakan menurut gambarnya, maka pemulihan diri tidak akan ditemukan melalui pencarian jati diri kita sehari-hari,
tetapi dalam penyerahan diri kepada Sang Sumber, ke Sang Pemilik gambar atau Ia yang menciptakan kita. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada pembuat kita, di sanalah kita akan menemukan jati diri kita yang sejati, yang pastinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya sidik jari Tuhan di dalam diri kita membuat kita mendambakan akan adanya keabadian. Hal ini menunjukkan bahwa asal-usul kita bukanlah dari dunia yang sementara ini. Dan karena asal-usul kita bukan dari dunia yang sementara, maka segala macam pencapaian, segala macam jati diri yang coba kita cari tidak akan pernah memuaskan kita. Karena kita sumbernya dari atas. Kita adalah makhluk yang terbatas, tapi memiliki kerinduan terhadap sesuatu yang tidak terbatas. Kerinduan ini merupakan sidik jari Tuhan yang menunjukkan bahwa asal-usul kita bukanlah dari dunia yang sementara ini. Dapat disimpulkan bahwa cinta Tuhan tidak hanya terlihat dari apa yang Dia berikan, tetapi dari bagaimana Dia merancang setiap dari kita. Kita bukan sekedar gumpalan sel, tapi kita adalah duta besar surga yang dipahat dengan kerentanan dan kemuliaan. Jadi ada dua, kerentanan dan kemuliaan dirancang secara sekaligus. Pemulihan diri tidak akan ditemukan dalam pencapaian jati diri berdasarkan nilai-nilai dunia, melainkan dalam penyerahan diri kepada Sang Sumber. Jika kita benar-benar membawa sidik jari ilahi, akan muncul sebuah dilema besar yang akan kita rasakan setiap hari. Mengapa hardware tubuh kita terasa begitu rapuh, bahkan seringkali gagal? Mengapa ada jarak yang begitu lebar antara kemuliaan jiwa yang kita bayangkan dengan kelemahan fisik yang kita alami? Di bagian selanjutnya kita akan membedah rahasia di balik hardware yang rusak, software yang mulia. Kita akan melihat bagaimana Imago Dei tetap bekerja di tengah keterbatasan fisik dan mengapa kerusakan pada perangkat keras kita atau hardware justru menjadi panggung bagi kemuliaan Tuhan yang paling jujur. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.